pakai bahasa Indonesia mboten napa-napa nggih. Soalnya kalau basa Jawi kula, basa Jawi Jawa Timuran malih mangke kata sing mboten pirsa. Soalnya niki Republik Ngapak nggih. Baik. Satu kehormatan Bapak Ibu jikalau malam hari ini untuk Bapak-bapak sekalian dari Jamaah Alikam ya. Untuk kita boleh berbagi, untuk kita boleh sedikit bercerita. Perkenalkan, nama saya Bayu Diningrat. Kalau bapak-bapak mungkin mau lihat di YouTube atau di Google Bayu Diningrat mungkin sampun keluar. Mekaten bapak-bapak. Pangapunten Bapak Kiai, Bapak Ustadz, Bapak Jamaah sedanten. Bapak-bapak adalah pemimpin. Seorang pemimpin itu berarti harus meninggalkan yang baik. Seperti Nabi Musa pernah bertanya ke Gusti Allah, apakah yang menyenangkan Gusti Allah? Apakah sholat? Apakah puasa? Apakah zikir? Bukan itu yang menyenangkan. Yang menyenangkan Allah hanya satu, bapak-bapak. Ketika kita duduk dengan orang-orang yang susah, dengan orang-orang yang duafa, dan mereka menemukan jalan keluarnya. Memang banyak orang mengartikan sebagai sedekah. Tetapi sedekah yang sebenarnya itu apa? Bukan hanya uang. Tetapi ada sedekah yang luar biasa. Adalah ketika kita memberikan ilmu yang membuat orang bisa menjadi hidup dan hidupnya menjadi lebih baik. Saya bergerak di bidang pertanian bapak-bapak terus terang sudah lebih dari 30 tahun. Banyak orang mengartikan agama dan pekerjaan itu terpisah. Minta maaf sekali. Banyak orang memikirkan agama dan pekerjaan itu terpisah. Tetapi setelah saya hidup di dunia pertanian, baru saya menyadari bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Saya ulangi, ketika saya betul-betul mengerjakan pertanian dengan benar, saya menyadari bahwa pertanian itu adalah pekerjaan dan itu adalah ibadah. Kenapa saya katakan ibadah? Saya minta maaf. Saya membuat singkatan bapak-bapak, tani itu adalah tawakal, niat, ibadah. Kalau lebih lengkapnya, tawakal, amanah, niat, ibadah. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Saya minta maaf. Bumi punyanya siapa? Allah. Yang kedua, tanaman punyanya siapa? Seandainya kita punya ayam, kambing, sapi, punyanya siapa? Terus yang ketiga, ketika kita menanam, kita menjual, siapa yang memakannya? Ciptaannya siapa? Tetapi, minta maaf, dunia mulai dirubah, dunia mulai dibutakan. Seolah-olah bekerja itu urusan manusia. Saya ulangi ya. Dunia dibutakan, seolah-olah bekerja itu urusan manusia, tanggung jawab manusia, ibadah urusannya Allah. Minta maaf, jenengan kadang-kadang mikir seperti itu atau tidak? Hasilnya apa? Minta maaf, ketika bertani, susah-susah kita bertani. Minta maaf sekali. Ketika kita sudah berdoa, kita minta kepada Gusti Allah untuk menolong kita. Berapa banyak yang dijawab doa kita? Kalau pas susah, ketika kita sudah tidak punya uang, ketika modal kita sudah habis, tahu-tahu diberi untung, betul apa buatan? Tetapi ketika jenengan punya modal, bertani niat, pakai obat, pakai pupuk, pakai macam-macam, ternyata hasilnya tidak ada. Betul apa buatan kita? Nopo sing itu? Ada satu yang salah, karena kita merasa pekerjaan kita itu tanggung jawab kita.
Ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya secara pribadi, bagi jemaah Al-Hikam secara umum. Kenapa saya katakan itu? Mari kita tobat. Tobat kita satu. Ketika kita bekerja, itulah ibadah. Kenapa saya katakan kerja kita ibadah? Wujud kita sholat, wujud kita puasa, wujud kita berzikir, wujud kita belajar tentang Allah adalah di dalam pekerjaan kita. Panjenengan sebagai pemimpin semuanya minta maaf sekali lagi. Umat yang di bawah kita melihat kita. Kalau kita saja bingung, umat bagaimana? Lebih bingung. Karena itu pengalaman 30 tahun saya di bidang pertanian, bapak-bapak, saya betul-betul belajar mengenal Gusti Allah dari pekerjaan. Kenapa saya katakan itu penting sekali? Minta maaf. Siapa yang pernah berhasil betul dari pertanian, ada atau tidak? Adanya cuma satu, Pak. Kadang untung, kadang paling banyak apanya? Saya minta maaf. Saya jelaskan betul. Kenapa kok banyak ruginya? Saya tunjukkan. Kita sudah berdoa ke Gusti Allah. Tanah ini seolah-olah milik kita, betul atau tidak? Dipupuk, diperkosa, dirusak, dihancurkan. Terus yang kedua, kita seringkali lupa yang makan produk yang kita hasilkan adalah umat ciptaannya Gusti Allah. Sudah tanahnya dirusak, tanamannya diracun, yang makan keracunan atau tidak kira-kira? Keracunan. Amarginiku saya mencoba membuat satu gerakan bertani itu adalah ibadah. Bertani itu adalah etikat kita untuk tawakal, amanah, tujuannya adalah ibadah. Kalau damel program bapak-bapak, niki amargina nopo, tiang hari ini mikirnya kan kepingin dadi tiang sukis nanten, nggih napa mboten? Padahal ngapunten, tiang sing kepingin sugih malah mboten saged sugih. Betul nggih? Tiang sing kepingin sugih malah mboten saged sugih. Pun pitados kula. Amargina napa? Gusti Allah mboten amargi tidak senang dengan kita menjadi sugih, mboten. Tetapi menawi kita betul-betul diberi sugih malah cilaka. Tambah ngracuni itu lebih kathah tiyang malih. Lah carane terus pundi? Niki kula perjuangan. Kula natos bapak-bapak damel program menjadi miliarder dugi sedoso ekor ayam plus 1 pejantan. Mungkin napa mboten? Kula matur, sinten sing kagungan ayam sedoso ten mriki wonten napa mboten? Sedanten kagungan Pak mungkin nek sedoso nggih ta mboten. Njenengan saged ta mboten matur, kula enggak ada ayam sedoso. Kula saged dados miliarder kok. Paling tiang mature tiang stres. Kula ndamel program niku amargi napa bapak-bapak mekaten. Kathah tiyang sing mboten purun tani. Putus asa mboten purun tani. Leres napa mboten? Akhirnya enggak ada tanah, wis gak usah tani, rugi. Lah sakniki wonten jalan sing paling alit. Kula nganggep niki anggap mawon melintangi siratal mustaqim. Jalan yang betul-betul sulit yang harus dilewati. Terus pundi carane tani sing bener? Supados napa pekerjaan kita niku mboten amargi kita pinter, mboten amargi kita kuat, mboten amargi kita saged, tetapi pekerjaan kita niki namung ngandhalaken Gusti Allah. Jenengan saged gampil matur ten tiyang, pitados ten Gusti Allah, terus napa mboten? Tapi nek ditangleti buktine pundi? Buktine saged, Pak, nek kula pas salat mawon, nek kula ten masjid mawon, niku saged kula pitados ten Gusti Allah. Nek kula ten sabin, kula mboten pitados nek wonten Gusti Allah, leres napa mboten kinten-kinten. Bahaya. Niki bahaya. Amargina napa? Berarti iman kita niki sepale-sepale. Kadang sae, kadang boten. Leres napa boten? Kula tandhet malih. Sinten sing riyin kepengin lahir ten donya? Wonten napa mboten ten mriki? Kula riyin niku kepengin Pak lahir ten donya, ngoten wonten ta mboten kita-kita? Mboten wonten to.
moro-moro medal kan. Moro-moro medal berarti panjenengan kali kula ciptaane sinten? Allah piyambak. Sinten sing ngajengaken jenengan wonten ten donya nek ngoten? Nek Gusti Allah sing ngajengaken kula kali jenengan wonten ten donya, berarti sing tanggung jawab gesang kula kali jenengan sinten ketahipun? Leres napa mboten ketahipun? Nah napa kok mboten pitados? Buktine napa mboten pitados? Tunggal. Nandur titik keserang ular mon bingung. Leres napa mboten? Ular niku lho ciptaane sinten? Allah. Nah napa Gusti Allah nyiptaken ular? Kan mboten pirsa. Pinter pundi kula kali jenengan kali Gusti Allah? Yakin kan pinter Gusti Allah kan? Amargi niku kula nyadari bapak-bapak, lebih pinter Gusti Allah daripada kula. Dugi mriku cara sing paling leres dos pundi? Berarti kula kedah lebih tekun, berarti kula lebih kedah mandhap ing manah, berarti kula kedah lebih kuat tirakat, berarti kula kedah lebih kuat percayanipun supados napa kula saged nglampahi jalan-jalane Gusti Allah. Pangapunten, napa kula ngapunten nggih niki mungkin panjenengan mboten atos mireng perkawis kados ngeten. Kula lebih keras malih kula maturaken mumpung kepanggih pindah niki. Terus Pak niku Gus wau ngeten Gus Muji diajar mawon ngoten. Gimana? Bahasa Indonesia baik. Pakai bahasa Indonesia aja. Kula niki lebih marem campur-campur saja. Amargi niki sing mirengaken sa Indonesia Bapak-bapak minta maaf nama bahasa Indonesia nggih. Begini loh. Kalau kita tidak berubah, anak-anak kita kasihan. Nah napa kok kasihan? Sinten diantara panjenengan sing kepengin benjing anake sakit wonten napa mboten? Saestu? Saestu napa mboten? Menawi saestu kepengin putra-putrane mboten kepengin sakit. Monggo tobat. Tobate napa? Bapak-bapak, kula nyuwun tulung. Niki ilmu sing kula ajaraken. Niki kula belajar niki 3 tahun lebih. Menawi saged niki pilihan. Yoga jenengan dahar sing kimia kalih dahar sing cara jenengan riyen waktu alit. Jenengan riyen waktu alit kenal pestisida napa mboten? Waktu alit jenengan kenal pupuk napa mboten? Niku hasilnya lho kados jenengan. Tasih saged asam urat, kolesterol kan ngoten to nggih. Bapak-bapak kula kali jenengan sedanten rumiyin sing didhahar kita lebih sehat napa mboten? Umure ngantos pinten? 8 doso, 9 doso, 100. Terus nomor 3, penyakit. Zaman dulu bapak-bapak ketika orang tua kita, orang satu desa sakit diabetes itu ada berapa orang? 2, 3. Sakit kanker ada atau tidak kira-kira? Kalau dulu ada orang sakit diabetes, sakit stroke, sakit kanker, itu hebohnya satu desa. Betul apa tidak kira-kira Bapak? Tetapi zaman sekarang sakit diabetes itu biasa atau tidak kira-kira? Biasa. Sakit kanker biasa atau tidak kira-kira? Biasa. Orang stroke biasa atau tidak kira-kira? Umum, tidak perlu dijenguk kan ngoten to nggih. Kalau tidak masuk rumah sakit kan tidak perlu dijenguk, betul kan? Tetapi saya minta maaf, kalau ini diterus-teruskan, saya jamin 100% anak-anak kita akan banyak yang menderita. Terus yang kedua, ini perkara kesehatan, tanah. Kalau tanahnya Bapak Ibu hari ini kekurangan pupuk 2 minggu saja, tanamannya bagaimana kira-kira? Hidup atau tidak? Mati segan, hidup tak mau. Betul ya? Artinya apa? Gara-gara pupuknya kurang, tanamannya langsung mandek. Betul ya? Padi langsung tidak bisa kembang, tidak bisa berbuah, tanaman bawang juga sama, tanaman yang lain juga sama. Berarti apa yang sedang kita rusak? Tanah. Terus kalau ini kita biarkan terus-menerus, anak cucu kita kira-kira mau mengolah tanah atau tidak kalau begitu?
Tidak. Siapa yang sudah punya cita-cita, nak kamu sekolah yang pinter supaya besok tidak jadi petani. Sudah ada yang cita-citanya begitu? Semua? Cita-citanya kan kamu harus pinter nak supaya besok bisa kerja jadi pegawai negeri atau minimal bekerja dan jangan jadi petani. Betul atau tidak kira-kira? Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kalau semua sudah kerja, kalau semua sudah jadi pengusaha, semua sudah jadi bos, butuh makan atau tidak? Kalau yang kita makan adalah sesuatu yang tidak sehat, terus habis itu kira-kira sakit atau tidak? Kalau sudah sakit, punya uang satu gudang, habis atau tidak untuk berobat? Sudah sadar semua sebenarnya. Karena itu kita harus tobat. Tobat kita apa? Percayalah bapak-bapak, berapa banyak penghasilan kita, berapa banyak uang kita, kita tetap makan. Setuju? Terus yang kedua, kalau tidak ada makanan, kita pasti tetap makan. Biarpun yang kita makan tidak sehat. Karena itu gerakan kita, bapak-bapak, kami mengajak gerakan kembali ke aslinya yang saya sebut dengan taubat. Kenapa kita taubat? Sekarang kita taubat itu pun sekarang butuh bukti. Butuh bukti bapak-bapak. Kalau tidak ada bukti orang tidak percaya. Itu namanya minta maaf, itu sebenarnya tidak punya iman namanya. Taubat yang pertama kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah sendiri. Itu yang pertama, bukan dari monyet, betul ya? Jenengan kan tidak mau kan disebut turunan dari monyet kan? Saya tidak mau. Saya ini ciptaannya Gusti Allah. Jenengan juga sama ciptaannya Gusti Allah. Karena itu kita harus tobat. Tobat kita kenapa? Saya mau tuh kita mandiri. Mandiri ini terus pundi, minta maaf. Jenengan ketika dapat rezeki, bapak-bapak, jenengan kalau paling rahasia aja, supados rezekine kathah, purun apa boten? Mau napa boten? Siap nggih kula jawab. Rezeki itu adalah datangnya dari Gusti Allah, setuju? Besar atau kecil, rezeki kita itu adalah nilainya cukup. Nilainya cukup. Saya ketemu orang kaya juga cukup, ketemu orang yang paling miskin, yang katanya sudah tidak bisa makan dan sebagainya, tapi tetap hidup. Ada di daerahnya bapak-bapak yang orang sudah miskin sekali, hutangnya banyak sampai kebingungan, tapi tetap hidup kan? Kok bisa hidup? Loh, kadang-kadang kan kita mikir sudah tidak mungkin hidup, betul kan? Tapi tetap hidup kan? Kenapa kok bisa hidup? Karena masih ada Gusti Allah yang memelihara. Bagaimanapun caranya kita tidak tahu. Itu rahasia ilahi. Tetapi ini saya tunjukkan rahasianya kita mendapatkan rezekinya dari Gusti Allah. Yang pertama, kita bertanggung jawab. Setiap rezeki yang kita terima, kita harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab itu adalah ketika saya terima, saya makan, sisanya kira-kira itu sisa dari rezeki itu masih bagian rezeki atau tidak kira-kira? Masih. Jadi seperti misal kalau ibu-ibunya di dapur, bapak-bapak ketika masak nyuci beras. Nyuci beras ada limbahnya tidak? Limbahnya cucian beras itu apa? Air cucian beras. Air leri, boleh? Air leri itu tadi bagian dari rezeki atau bukan kira-kira? Bagian dari rezeki. Tolong ditabung. Yang kedua, ketika bapak-bapak, ibu-ibunya di rumah masak, sayur sisa ada atau tidak? Beli sayur pak, satu ikat, yang dimasak itu cuma sedikit, yang dibuang lebih banyak, betul atau tidak? Yang dibuang jangan dibuang. Ingat baik-baik, ini bagian dari rezeki. Karena ini bagian dari rezeki, saya olah, saya masukkan dalam air cucian beras, saya simpan. Terus yang ketiga, ketika bapak-bapak makan nasi, ada sisa kadang-kadang minimal tulang, betul ya? Kulitnya buah, kulitnya telur kan tidak mungkin dimakan. Tolong jangan dibuang, disimpan. Loh, tujuannya apa disimpan? Supaya kita bisa mendatangkan rezeki lagi. Bagaimana caranya? Yang kita simpan tadi, kita olah bapak-bapak. Ketika kita olah, kita jadikan pupuk. Yang kedua, kita jadikan pakan. Minimal pakan ayam.
Karena itu saya buat program 10 ekor ayam 3 tahun menjadi miliarder. Nah, purun apa boten? Caranya satu, tidak boleh tergesa-gesa menjadi orang kaya. Kalau kepingin jadi kaya, saya jamin tidak akan kaya. Dari ayam 10 itu kenapa kok ayam 10, Pak? Wujud tanggung jawab. Wujud tanggung jawabnya di mana? Gara-gara saya punya sampah, saya berikan ke ayam saya. Gusti Allah mirsani, Bapak-bapak. Gusti Allah lihat yang kita perbuat. Oh, ini umatku yang bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, kira-kira diberi lebih atau dikurangi? Lebih. Tetapi orang yang tidak bertanggung jawab akan diambil. Karena itu banyak orang-orang yang orang tuanya kaya. Karena anaknya tidak bisa bertanggung jawab, tidak lebih dari sebelum orang tuanya meninggal, kadang-kadang hartanya sudah habis. Ada atau tidak? Ada. Itu karena tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau kita bertanggung jawab dari hal sampah, akhirnya kita bisa pelihara ayam. Setelah kita pelihara ayam, ayamnya jangan banyak-banyak, cuma 10 saja. Tujuannya bukan kepengen kaya, tujuannya untuk makan limbah. Loh, terus ayamnya gimana, Pak? Kok bisa jadi miliarder? Kok bisa jadi orang sukses? Caranya sepele. Kita harus hargai ayam ciptaannya siapa? Gusti Allah. Kita ngerawat dia sambil ndonga, mudah-mudahan Gusti Allah mempercayai kita supaya kita diberikan tanggung jawab lebih besar. Rezeki adalah tanggung jawab. Terus yang kedua ini saya tunjukkan, ini penasaran semua bagaimana ayam 10 menjadi miliarder. Tapi minta maaf ya, jangan kepingin jadi orang kaya. Nanti tidak bisa jadi kaya. Kalau ayam sudah banyak, kalau niatnya kaya, Gusti Allah batuk, mati semua. Tetapi kalau kita niatannya adalah tulus, niatan kita adalah amanah, tawakal, niat ibadah, maka insya Allah itu akan betul-betul berhasil. Jadi yang kedua triknya, bertanggung jawab kepada ternak. Kenapa bapak-bapak para nabi dulu sebelum dia dipercaya tanggung jawab besar, biasanya pekerjaannya apa? Angon. Angon apa? Wedus. Sudah punya wedus semua atau belum? Loh, wong nabi aja peliharanya wedus kok. Kita ndak mau pelihara wedus. Itu alasan. Ndak apa-apa. Begini ceritanya. Kalau kita belum punya wedus, belum punya kambing, kita bisa pelihara ayam dulu. Ayam 10 tadi bapak-bapak diopeni dengan baik. Kira-kira kalau diopeni dengan baik tambah banyak atau tidak? Ayam tadi titipannya Gusti Allah atau punya jenengan? Titipannya Gusti Allah. Karena itu adalah titipan, kita tanggung jawab, kita mulai mikir. Kalau ayam saya ini tambah banyak, makannya tidak cukup, maka ayamnya pasti mati. Betul atau tidak? Gara-gara ayam saya tambah banyak, saya mulai nanam jagung. Kalau ditanya orang, kenapa kok nanam jagung? Karena ayam saya tambah banyak. Terus yang kedua, setelah nanam jagung, besok dipanen. Jagungnya dikasihkan ayam. Tebonnya untuk apa, bapak-bapak? Biasanya kalau jenengan tanam jagung, tebonnya untuk apa? Dibakar. Kenapa kok dibakar? Karena tidak ada gunanya. Betul atau tidak? Kalau kita jadi umat yang bertanggung jawab, minta maaf, rumput pun itu tanggung jawab kita. Tebon jagung tanggung jawab kita. Seandainya saya punya tebon jagung, saya cacah atau saya giling, kemudian saya kasihkan sapi, mau atau tidak? Mau kira-kira aja? Kalau sapi makan tebon jagung, keluarnya apa? Teledor, betul ya? Kotorannya untuk apa? Pupuk. Pupuknya untuk pupuk apa? Jagung lagi. Coba bayangkan, kalau kita bertanggung jawab, semua akan dilancarkan. Masalah petani hari ini, bapak-bapak minta maaf, pupuk, betul ya? Tidak ada pupuk, Pak. Itu cari alasan. Sebenarnya kalau kita mau bertanggung jawab, setelah pelihara ayam, saya tanam jagung. Setelah tanam jagung, kalau saya dikasih rezeki,
saya bisa pelihara sapi. Sehingga apa? Sapinya makan tebon. Sehingga apa? Pupuknya nggak beli jagungnya. Kalau tanah dipupuk terus-menerus dengan kotoran sapi, kotoran ayam yang banyak, kira-kira tanahnya tambah lama tambah subur atau tidak? Kalau tanahnya tambah subur, berarti kita akan mewariskan ke anak-anak kita tanah yang baik. Tetapi kalau kita tidak tobat, tanah kita perkosa, kita berikan kimia terus-menerus, yang kita wariskan ke anak cucu adalah padang pasir yang tidak bisa ditanami. Betul atau tidak kira-kira? Ayo kita bertobat. Saya lanjutkan ke ayam. Ayam aja nih, nanti tidak usah semua nih. Nanti kalau semua, jenengan bisa belajar ke Gus Mujib. Ini sudah pernah belajar di tempat saya, bapak-bapak. Insya Allah Gus Mujib sudah lulus, sudah terima sertifikat ya Gus ya. Jadi begini, saya tunjukkan teorinya ayam tadi. Tahu ayam semua bapak-bapak? Ayam itu kalau 7 hari jago dan jantan ditemukan pacaran. Setelah pacaran kira-kira telur atau tidak? Jumlah telurnya berapa? Ya rata-rata 10 boleh? Seandainya ini bapak-bapak tidak punya listrik di rumah, tidak bisa buat mesin tetas, terus anggremnya digremi ayam sendiri. Tugas kita 3 tahun untuk jadi miliarder itu hanya untuk belajar. Belajar dari apa? Belajar dari ayam. Seperti Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi Sulaiman tidak pernah belajar dari ayam gitu loh Pak. Tapi belajar dari ciptaannya Allah sendiri. Jadi dari ayam 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngerang. Terus anggap aja dia angon anaknya selama 2 bulan, 60 hari. Anaknya sudah besar, betul kan? Terus induknya telur lagi enggak kira-kira? Telur lagi. Sudah saya pakai cara yang paling primitif. Cara yang enggak perlu sekolah. Tugasnya bapak-bapak hanya satu, tanam jagung supaya ayamnya bisa makan. Itu aja tugasnya. Caranya bagaimana Pak? Setelah ayam ini tadi 7 hari pacaran, 10 hari telur, 21 hari ngeram, 60 hari memelihara anak. Kalau kita total ini jumlahnya 98 hari. Anggap aja 100 hari. Berarti 1 ekor babon bapak-bapak itu bisa punya anak kalau hidup semua itu 36 ekor. Setahun kalau hidup semua. Kalau mati ya dikubur. Anggap aja begini, saya punya 10, berarti kalau 36 berarti ada 360. Anggap aja mati separuh, boleh ya? Tinggal 180. Saya minta tolong, yang 90 kan biasanya jantan, yang 90 betina, yang 90 jantan ini dijual. Untuk apa? Beli pakan bagi yang betina dan buat kandang kecil-kecilan. Tadi saya sudah lihat kandangnya Gus Mujib di belakang. Insya Allah segera diperbaiki ya Gus ya, supaya jamaah dari Al-Hikam ini bisa belajar bersama-sama. Jadi tahun pertama dari 10 punya anak anggap aja 90. Tahun kedua berarti kita punya anak berapa? Total ayam kita 100. Dari 90 ditambah 10. Kalau 100 dikalikan 36 itu ada 3.600. 3.600 sama, mati separuh, tinggal 1.800. Yang 900 dijual untuk beli pakan sama buat kandang, yang 900 dipelihara lagi. Supaya tahun ketiga kita punya 1.000 induk. Kalau sudah punya 1.000 induk, bapak-bapak minta maaf. 1.000 dikalikan 36, ketemu 36.000. Anggap belum lulus, mati separuh, tinggal 18.000. Ayamnya harga berapa kalau di sini ayam itu? Umur 4 bulan, 5 bulan gitu, kira-kira 40.000 boleh? Kalau seandainya 40.000 dikalikan 18.000 ketemu berapa? 720 juta. Kalau ditanya modalnya berapa tadi? 10. Waktunya berapa? 3 tahun. Terus orang bilang, loh Pak kok gampang ngitungnya? Enak ngitungnya. Kerjanya yang susah. Kerjanya butuh apa bapak-bapak? Butuh 2 cuma. Yang kaki kanan itu namanya tekun, yang kaki kiri namanya setia. Nyenengan minta maaf. Tidak ada orang sukses tanpa 2 kaki. Tekun
tekun dan setia. Betul atau tidak kira-kira? Orang yang tekun, orang yang setia, insya Allah akan diberkahi oleh Gusti Allah. Setuju kira-kira? Nah, teori ini teori, tetapi ini bukan teori sebenarnya. Ini adalah kehidupan saya. Saya berkali-kali sudah ngasih contoh, sayang 10 jadi miliarder. Itu terlalu gampang. Nanti bapak-bapak insya Allah mudah-mudahan Gus Mujib segera terwujud di sini. Ada orang komentar lagi, Pak, kandangnya butuh berapa banyak dong kalau punya induk 1000 seperti itu? Enggak banyak. Kandangnya cuma butuh 12 meter kali 12 meter. Ya, dengan punya tanah kalau 12 meter kali 12 meter, insya Allah punya, Pak. Nganggur atau enggak kira-kira? Nganggur. Saya minta tolong, ayo berubah, ayo belajar. Mulai dari hal-hal yang kecil. Insya Allah Bapak Ibu, Gusti Allah itu berkahi kita, bukan dari yang besar, tapi dari yang kecil. Karena apa? Ini rahasianya. Gara-gara saya mengolah limbah sebagai wujud tanggung jawab, saya pelihara ayam. Gara-gara saya pelihara ayam, saya tanam jagung supaya ayam saya tambah banyak. Matanya Gusti Allah di surga melihat kita. Melihat kita sebagai apa? Hamba-hambanya yang bisa dipercaya. Tujuan kalau bapak-bapak nanti keberkahan, tujuan kalau bapak-bapak nanti jadi orang sukses, apa tujuannya? Ini poin yang paling penting sebelum saya tutup. Yang pertama, supaya anak-anaknya bapak-bapak besok sehat. Supaya anak-anaknya bapak-bapak besok itu jadi orang yang berguna. Kalau orang tidak punya, bapak-bapak minta maaf, kalau orang miskin tidak punya uang, dia bisa nolong tetangganya tidak? Tidak bisa. Tetapi kalau bapak-bapak berhasil dari yang kecil, jangan yang besar. Kalau yang kecil juga itu penting. Kenapa kok penting? Supaya tetangga-tetangga kita yang hari ini susah, mereka bisa melihat bapak-bapak dan mereka bisa belajar dan minta maaf. Itu adalah ibadah tertinggi. Karena apa? Dari yang susah bisa makan, bisa nyekolahkan anak, bapak-bapak akan bahagia. Besok ketika bapak-bapak sudah meninggal, doa-doa mereka yang menyertai kita sampai di surga. Betul atau tidak kira-kira? Dan itu adalah ibadah yang sebenarnya. Saya minta tolong dengan sangat sebagai doa saya. Saya doakan bapak-bapak berhasil. Saya betul-betul berdoa bapak-bapak membuka hati dengan kerendahan hati, mulai dari yang kecil. Bangsa ini Bapak Ibu minta maaf bapak-bapak sekalian ya. Sekarang ini kita sedang menghadapi krisis. Siapa yang bisa menyelamatkan bangsa kita adalah panjenengan semua sebagai pemimpin-pemimpin umat. Supaya apa? Seandainya seluruh keluarga ini cukup makan, cukup untuk makanannya, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Nanti kita sudah ajari Gus Mujib dengan tim yang ada daerah Brebes, Bekal, Pemalang dan sekitarnya, mereka sudah bisa buat pupuk sendiri. Kalau ilmunya buat pupuk, Gus Mujib insya Allah sudah ada di belakang. Pupuk tidak perlu beli, pakan tidak perlu beli, semuanya kita bisa sendiri. Tujuan kita adalah satu, biaya semurah mungkin, membuat yang terbagus supaya anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang sehat. Insya Allah seperti ini Gus yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sebentar bisa bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanian. Iya Pak. Masalah padi, masalah jagung. Lahan banyak yang kosong, tapi kadang permasalahannya padi udah mau menguning itu penawaran itu solusinya bagaimana? Dan terus jagung kadang dikukusnya itu keluar ular, itu solusinya gimana? Ya bisa ketemu solusinya biar kedepannya bisa tahu. Terima kasih. Baik Bapak, saya minta maaf. Mau jadi dukun pertanian? Siap. Mau menjadi jawaban bagi pertanian? Kalau jadi dokternya kan sekolah dulu. Kalau jadi dukun kan tidak perlu sekolah. Caranya gampang Pak. Wereng itu binatangnya seperti apa? Wereng? Enggak lah.
Kayak nyamuk, kayak perutu, betul ya? Bisa terbang, betul ya? Sekarang saya tunjukkan rahasianya. Ini rahasia alam, Bapak-bapak. Kalau mau jadi orang sakti, nanti Bapak-bapak cari di sawahnya masing-masing. Nanti Gus Mujib akan ngajari cara buatnya. Carilah rumput minimal 15 macam. Rumput yang tidak dimakan ulat, yang tidak ditempeli wereng, yang tidak ditempeli kelaper, yang tidak disenangi dengan serangga. Ada atau tidak kira-kira? Banyak atau tidak? Ambil akar, ambil daun. Setelah ketemu tanaman itu, besok sebelum tanam padi, kumpulkan 15 macam tadi. Terus tanya ke Gus Mujib, Gus, langkahnya gimana? Yang paling gampang satu, bapak-bapak itu tumbuh, kasih air kelapa, sudah jadi obat. Tetapi kalau mau jadi obat lebih bagus lagi, itu diolah, dijadikan namanya insektisida organik. Lah nanti ketika sudah tahu tetangganya, loh tetangga saya sudah ada yang kena wereng, berarti tolong disemprot. Ketika disemprot bapak-bapak, werengnya tidak mati, werengnya pindah ke sebelah. Loh benar. Kenapa kok pindah ke sebelah begini? Di sini makan rumput, rumput itu kan ada yang tidak disenangi oleh binatang, betul kan? Gara-gara rumput tadi kita olah, kita semprotkan ke padi kita, ketika binatangnya datang, binatangnya bilang begini, loh ini kok bukan padi? Betul atau tidak? Pindah ke yang padi. Betul atau tidak kira-kira? Selamatlah tempat kita. Jadi cara kita minta maaf, jangan jadi hakim. Ulat disalahkan, wereng disalahkan, binatang disalahkan. Kita tidak boleh membunuh, sama-sama ciptaannya Gusti Allah. Karena semua diciptakan dengan tujuan yang kita tidak tahu. Saya kasih contoh sedikit. Beberapa orang, Bapak Ibu mulai meneliti, kenapa sih nyamuk kok diciptakan Gusti Allah? Tahu nyamuk ya Bapak Ibu? Binatang yang paling menjengkelkan itu, betul kan? Yang mengganggu tidur kita, gitu kan? Ternyata nyamuk gigit kita pun tidak semua daerah yang digigit. Tetapi daerah-daerah yang di situ ada sumbatan. Ternyata nyamuk itu diciptakan Gusti Allah karena sayang dengan umatnya. Supaya untuk mengobati kita, mengambil racun dari tubuh kita. Terus yang kedua untuk jagung juga sama Pak. Besok kalau mau tanam jagung, kalau ini nggak harus dengan tanaman tadi. Kalau tanam jagung, tutupnya tanaman jagung itu minta tolong abu. Tahu abu? Abu itu kalau zaman dulu mbah-mbahnya bapak kita, Bapak Ibu ya, kalau tanam jagung tutupnya itu adalah awulayan, betul ya? Awulayan itu abu, betul ya? Tapi tolong ditambahi dengan garam supaya tanaman kita tidak jadi bule, tidak jadi putih, tidak jadi belok. Supaya apa? Ketika pertumbuhan awal dia langsung bagus. Nah, minta maaf Bapak begini, semua ilmu-ilmu saya sudah saya wariskan ke Gus Mujib. Gus Mujib sudah bersama saya, sudah 2 hari belajar, dan insya Allah semua sudah saya ceritakan ya Gus J. Tinggal satu, saya minta dukungannya supaya Gus Mujib segera jadi. Caranya gampang, Gus kapan jadinya? Langsung cepet jadi. Supaya apa Bapak-bapak? Petani itu tidak bisa diajari. Petani butuh dicontohi. Dan minta maaf, tugas kita sebagai kiai, Bapak-bapak sebagai ustadz, sebagai pemimpin adalah menjadi contoh, menjadi teladan. Teladan bukan hanya di masjid. Teladan itu di dalam seluruh aspek kehidupan. Setuju napa mboten kita-kita? Ngaten, kita saged ditampi. Mugi-mugi berkah sedanten. Apa nggih? Bes Pak. Ya itu bes takon bes kuat. Kebanyakan dibrebes itu serangan ular niku Pak. Ular. Bawang. Ulat bawang. Ular nggih. Iya. Bawang Itu sing nggih. Begini. Masalah ulat bawang keluarnya jam pinten Pak? Telur nanti niku telur pecah. Awe mendung niku kan temen pada pecah. Kula tanglet malih. Medale ular jam pinten Pak? Kalau mangane dalu-dalu. Nah, coba bayangkan. Bapak-bapak ini kan sudah tahu. Ulat itu loh makannya baru malam, betul enggak? Berarti apa yang harus kita siapkan?
Kita perlu ngasih makanan ke tanaman kita, sesuatu yang kalau dimakan ulat, ulatnya bisa mati. Yang kedua, ulatnya bisa minta maaf, nggak seneng. Walaupun dia sudah telur, kan telurnya kan di dalamnya bawang. Ketika bawang itu baru tumbuh, dia akan telur. Betul kan, Ye? Berarti telurnya kapan? Bukan malamnya. Telurnya kapan kira-kira? Waktu masih kecil kan? Saya minta maaf kan gini, bawang ketika mau tumbuh. Betul kan? Itu ada banyak binatang, terutama kupu atau kelapar yang kecil. Dia telurnya di mana? Di pucuknya daun. Ketika bawang sudah usia 2 minggu ke atas, tahu-tahu telurnya netes. Betul atau tidak? Berarti kan tidak sekarang telur besok netes. Berarti kan telurnya kan sebelum dia tumbuh besar kan? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau sudah tahu caranya begitu, ini yang ulat yang hijau yang ada di dalam bawang. Ini berbeda lagi dengan ulat tanah, ulat geraya yang hidupnya di dalam tanah. Nanti saya tunjukkan caranya dua-duanya. Kalau yang ulat hijau, kalau dia memang mau bertelur di situ, kita harus menjaga supaya itu tidak dijadikan tempat telur. Caranya apa? Tadi seperti tadi, carikan tanaman-tanaman yang pahit, yang tidak dimakan ulat, yang tanda kutip ulat itu tidak senang pokoknya cium bau itu. Yang berbau contohnya kulit jeruk, daun sirsat, serai, semua yang berbau. Terus yang ketiga minta maaf. Di sini ada enggak orang buat areng? Orang buat areng itu ada enggak? Orang buat areng itu ada cairannya enggak yang ke bawah itu, yang sampahnya areng? Yang kalau kena tangan lengket, ada enggak? Mahal atau murah? Murah kan? Saya minta tolong, kalau ada serangga terus ada bau asap, kira-kira dia mendekat atau tidak? Saya tunjukkan lagi. Kenapa seorang dulu nyimpen kayu itu ada dua. Yang pertama ditaruh di atasnya pawon, betul ya? Yang satu direndam di dalam air. Tujuannya apa? Supaya awet. Awetnya karena apa? Supaya tidak ada bubuk. Tahu bubuk ya? Bubuk itu juga serangga, supaya tidak telur di situ dan beranak pinak di situ dan memakan kayu kita. Karena itu pengawetannya ada dua, yang satu diasap, yang satu direndam dalam air. Lah, yang paling gampang apa? Direndam dalam air juga bisa. Besok-besok kalau sudah pinter buat kolam, kolamnya yang bau disemprotkan ke bawang, ulatnya kabur. Yang kedua diasap, kan kita tidak mungkin ngasapi daun, betul kan? Cara ngusapnya gimana? Ngasapnya cari areng. Orang-orang yang buat areng itu baunya bau asap enggak? Airnya itu bau asap enggak? Kalau nempel ke baju bisa hilang enggak baunya? Enggak bisa hilang. Ambil airnya tadi dipakai untuk perekat pertanian. Nah, kalau dikasih itu, ulat itu mau mendekat, kok bau terbakar, dia kabur. Terus yang kedua, yang ulat tanah, yang ulat geraya. Karena dia keluarnya malam, nyemprotnya jenengan harus malam. Supaya apa? Dia bisa mati dan dia bisa hilang. Begitu dia. Nanti bapak-bapak, kalau kurang jelas, Gus Mujib ada di sini. Insya Allah bisa menjadi jawaban. Nah, tentu sih. Letak pamit sekalian.